Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak Handi, Pak Handi Reza Idris, Bapak yang mewakili Pak Rektor, Pak Sudirman Said, kemudian Pak Wijayanto Samirin, Pak Budi Setiarso, itu yang hadir di sini, para mahasiswa serta para peserta yang mengikuti dari jauh melalui Zoom. Saudara, eh, sebenarnya saya bicara topik ini sudah agak lelah ya. Hampir setiap hari orang tanya ini. Tetapi saya tetapkan bicara ini pertama karena diminta resmi dengan surat harus bicara ini. Apa sih masalah extraordinary yang sedang kita hadapi di bidang penegakan hukum sekarang ini? Satu karena diminta, karena begini juga eh, teorinya itu sebuah propaganda yang diulang-ulang meskipun salah itu akhirnya akan diterima sebagai kebenaran. Seperti dulu dilakukan oleh Hitler, salah tapi terus dikampanyekan. Nah, apalagi kebaikan gitu ya. Kalau kejelekan aja bisa diterima, kalau diulang-ulang saya kira kebaikan pun ada. Kalau di dalam Hazanah Islam itu dulu ada itu studi batu sekeras apapun kalau setiap hari ditetesi air gitu apa bata gitu tentu bukan batu karang itu lama-lama akan pecah juga itu. Eh, Dan yang keempat alasannya karena ini masih sepersepuluh waktu kata kata Pak Firman. Jadi sekarang saya tuh bicara soal apa yang masalah kita yang paling besar yang tidak selesai-selesai itu adalah sekarang ini korupsi, penegakan hukum korupsi. Di hukum-hukum lain nampaknya ya oke saja, memang banyak pelanggaran tapi tidak separah korupsi. Karena korupsi ini agendanya berbelok. Dulu waktu awal reformasi cukup berhasil. Saudara bisa lihat di awal-awal reformasi sampai sampai tahun 2007, 2009 itu kayaknya sih tidak ada korupsi-korupsi baru. Baik yang diungkap waktu itu maupun yang mau dicari sekarang juga tidak ada. Karena pada waktu itu kuat sekali kita mendirikan KPK, MK, KY dan sebagainya. Tapi kemudian memburuk sampai akhirnya sekarang justru korupsi itu semakin menggurita. Jangkauan dan skalanya meluas ke atas, ke bawah, ke samping. Jadi saya sering mengutip gitu, waktu zaman Pak Harto itu korupsinya kan dilakukan oleh satu tangan yang bernama korporatisme negara. Dikelola oleh Pak Harto sendiri dan kroninya. Sana 221 lumayan. Sekarang enggak. Hah? Kita Sekarang ya. semua lembaga itu ke kanan, ke atas, ke bawah. Kenapa? PRD, Bupati, kemudian lembaga, hampir tidak ada lembaga negara sekarang ini yang tidak ada kasus korupsinya. Semuanya, dan sudah lebih parah, sudah triliunan gitu sekarang. Dulu kita waktu awal reformasi itu dengar korupsi sebillion kan kaget, kok gede banget gitu. Sekarang udah triliunan dan tiap hari kita dengar berita korupsi triliunan. Nah justru sekarang juga yang tumbuh adalah eh, korupsi peradilan itu jorok sekali, ya. Karena sekarang kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan itu menjadi korupsi baru. Taruhlah ini yang kasus sekarang ini, ya, 3 korporasi yang kemudian menangkap hakim Jakarta Selatan. Saudara itu kan kasus korupsi. Korupsi sudah jelas korupsi tapi dibebaskan. Dengan apa? Kalau di dalam hukum pidana itu yang digunakan ada 2 cara. Satu namanya onslah. Jadi kasus ada korupsinya tapi dibilang bukan korupsi. Ini kasus perdata, ini bukan korupsi. Jadi dibebaskan tuh 3 korporasi yang makan uang triliunan itu. Atau dikatakan tidak ada kasus pidananya, tidak terbukti maksudnya. Ada 2 cara membebaskan itu, onslah atau dikatakan tidak terbukti, gitu. Atau dihukum ringan, lalu diperas uangnya. Itu yang banyak terjadi. Yang kasus Jakarta Selatan yang terakhir, yang melibatkan Wijanto itu, coba bayangkan bahayanya korupsi sekarang jaringannya di pengadilan itu melibatkan 3 pengadilan. Lokus deliktinya, kasusnya terjadi di Jakarta Pusat, pengadilannya di pengadilan
Jakarta Selatan, hakim yang terlibat dalam suap menyuap itu bersama paniteranya Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Jadi ini sudah jaringan di korupsi. Gila, ini sangat berbahaya, sangat jorok sekarang. Dan kita melihatnya selalu saja ini terjadi. Dan biasanya Mahkamah Agung itu normatif saja jawabannya. Bahkan yang kasus Ronald Tanur yang di Surabaya itu kan sejak awal dikatakan ini korupsi, ini ada penyuapan. Tapi oleh Mahkamah Agung dibilang itu sudah ada prosedurnya. Hakim-hakim itu nasionalis semua, itu hakim pahlawan. Hakim nasionalis katanya. Nah, Kejaksaan Agung merasa tersinggung, dilacak ketemu, tangkap semua. Melibatkan banyak orang lagi. Nah, saudara, kasus juga nih. Pagar laut. Pagar laut itu dari sudut apapun tuh, ya indikasi korupsinya kuat. Karena tidak mungkin ada sebuah sertifikat, ratusan sertifikat itu dikeluarkan tanpa ada pejabat yang meneliti. Nah kalau sudah meneliti kok sampai ratusan keluar itu pasti kolusi. Pasti kolusi. Kalau satu gitu ya itu keliru. Tapi ini ratusan dan yang dijadikan tersangka hanya seorang lurah dari 16 kelurahan. Nggak masuk akal. Masa seorang lurah bisa ngatur 16 kelurahan lainnya? Nah, nah sekarang ini perkembangannya apa? Perkembangannya kasus pagar laut itu. Polisi menyatakan itu bukan korupsi. Hanya pemalsuan yang dilakukan oleh seorang lurah bernama Kohot. Jaksa Agung mengatakan kejaksaan, oh enggak itu korupsi, dikembalikan kasus ini. Kembali itu korupsi gitu. Nah sehingga sekarang ini kasus yang besar sekali. Ini sekarang ini tidak jelas nasibnya. Polisi sesudah dikembalikan bilang lagi, sesudah kami teliti sesuai dengan permintaan Kejaksaan Agung, tetap tidak ditemukan unsur korupsinya. Dikembalikan lagi ke Kejaksaan Agung bahwa itu tetap bukan kasus korupsi. Alasannya apa kata polisi? Pak Juhadda siapa? Yang kemarin 2 hari lalu menjelaskan. Karena katanya tidak ada kerugian negara dalam kasus pagar laut. Nah ini salah total. Korupsi itu kerugian negara tuh hanya satu unsur dari 7 jenis korupsi, 7 jenis utama korupsi itu. Ya, yang utama itu, yang pertama definisi korupsi itu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melanggar hukum. Itu sudah pasti ada kan, ada perusahaan yang disebut, ada adalah kohotnya yang berkolusi dengan cara melawan hukum dan menimbulkan kerugian negara. Itu korupsi yang menggunakan APBN. Kerugian negara. Lalu kalau suap, enggak usah pakai kerugian negara. Saudara tahu, Pak Akil Muhtar itu di penjara. Tidak ada kerugian negara sama sekali. Karena dia hanya nerima suap. Ada yang banyak sekarang masuk penjara karena gratifikasi itu. Tidak ada kerugian negara. Dia hanya mendapat. Kalau suap itu tolong dibuatkan ini uangnya. Tidak pakai APBN uangnya. Tidak merugikan negara. Jadi masih ada 7 jenis korupsi lain yang menyatakan bahwa tidak perlu kerugian negara. Kalau sudah ada perbuatan melawan hukum dengan menggunakan jabatan, ya, yang berakibat pada keuangan, bukan hanya keuangan negara, tapi misalnya nih ya masih masuk korupsi misalnya. Saya pejabat, ada proyek sini, tidak korupsi, tapi proyek ini dikasihkan ke saudara saya di sana. Ini masuk korupsi. Penyalahgunaan jabatan. Ada penggelapan jabatan. Memindah rekening dari punya kantor karena ini masih mau dipakai 3 bulan lagi masuk ke rekening saya dulu. Nggak rugi negara. Itu untuk perbuatan itu. Untuk pembiayaan proyeknya. Korupsi juga. Nah, oleh sebab itu menurut saya karena ini masalah pagar laut ini menjadi ujian bagi masa depan hukum kita, maka saya ingin mengatakan ini supaya segera. Satu caranya. Kejaksaan Agung itu bisa mengambil alih kasus ini
secara sendiri tanpa harus lewat polisi. Karena apa? Ada 3 lembaga yang bisa mengambil tindakan terhadap korupsi ini. 1 KPK, 2 Kejaksaan Agung, 3 Polri. Bisa Jaksa Agung ngambil. Kami berpendapat nih korupsi sudah kami ambil alih. Yang kemarin soal kohort itu lurah kohort itu eh, apa namanya dianggap penggelapan atau pemalsuan. Ya kita proses sesuai dengan temuan polisi tapi korupsinya kami ungkap. Bisa. Yang kedua, polisi itu sekarang sudah punya badan apa namanya pusat penanganan tindak pidana korupsi yang baru itu, ya, iya, Portas Tipikor supaya serahkan aja ke situ. Kapolri mengatakan udah ini Tipidum sudah tidak bisa lagi, tidak nemukan kamu yang nangani. Itu bisa kalau mau. Tetapi sekarang persoalannya itu jaringan. Sehingga setiap tindak pidana korupsi itu sekarang ini kalau berjalan udah mulai baik nih di tingkat bawah nih. Saya kira kita harus apresiasi juga Kejaksaan Agung dan juga tidak boleh juga menafikan bahwa peran Pak Prabowo cukup bagus nih dalam mengungkap korupsi ini, terutama di dalam statement-statementnya dan itu dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam banyak kasus gitu. Tetapi kalau sudah menghadapi 2 hal, biasanya berbelok. Korupsi itu kena pada tahap tertentu. Kalau sudah menghadapi oligarki, pemilik modal yang diduga punya kaitan dengan pendanaan politik, macet. Sama kan? Yang pagar laut tuh berhenti. Padahal korporasinya diungkap lebih dulu tuh daripada kohotnya. Kita baru tahu soal arsin itu kan sesudah itu ribut karena ada korporasi melakukan itu. Kenapa kok jadi ke orang kecil? Sesudah masuk ke sini enggak berani. Pertamina, oplosan itu. Berhenti sekarang. Kemana coba sekarang kasusnya? Iya kan? Hilang. Katanya dulu ada yang lebih besar lagi. Pertamina itu apa namanya 2018 sampai 23. Yang 2023 aja kata Jaksa Agung nih dia. Yang 2023 aja sudah 930 miliar triliun. Bagaimana kalau berjalan mundur ke tahun 2018 sesuai dengan perintah penyidikan? Surat perintah penyidikannya kan 2018 sampai 2003. Mana sekarang yang 2022 mundur sampai 2012? Tidak ada. Karena itu menyangkut orang-orang yang dulu sih kenal sebagai Raja Minyak. Raja Mafia Minyak. Tidak ada sekarang. Semuanya mundur. Gitu. Kasus Tom Lembong. Boleh jadi Tom Lembong itu salah. Boleh jadi. Tetapi ingat. Di surat dakwaan itu bahwa peristiwa ini terjadi sejak tahun 2015 sampai 2023. Kenapa yang maju hanya tahun 2015 Tom Lembong? Kenapa tidak sesudahnya juga yang justru lebih besar angkanya? Nah itu maksud saya, saudara, kita ini menghadapi soal berat masalah extraordinary crime ini, korupsi ini. Namanya tetap di dunia internasional itu adalah korupsi yang luar biasa. Ya, tindak kriminal luar biasa korupsi. Nah ini masalah kita. Nah kita berharap tentu karena tentu harus berharap kita harus mengapresiasi yang baik-baik juga, ya. Maka ya kita apresiasi Pak Prabowo sekarang tingkatkan lagi dong pidato-pidatonya itu bahwa sampai hari ini nih masih tegas tuh di luar negeri. Pokoknya Indonesia enggak boleh ada korupsi. Kita sikat ini di luar negeri ini. Nah sekarang ini naik ke atas nih, naik ke atas. Karena ada menurut sebuah sumber A1 ketika ditanya kata gimana nih caranya nangkap korupsi-korupsi kakap itu. Si pejabatnya bilang, Pak, kalau nangkap korupsi kakap itu gampang kalau Bapak mau. Uang semua ada di sekitar Bapak ini kok. Iya, kan gitu aja sebenarnya. Mau enggak Pak Prabowo ini naik? Dan kita hargai pidato-pidatonya lah. Sebagai statement resmi pemerintah untuk memberantas korupsi itu saya kira tidak meragukan. Dan dia tetap galak tentang itu. Mungkin dia masih mengatur, ini kan 6 bulan dulu janjinya. Ini 2 hari lagi 6 bulan.
Mungkin dia mengatur, ntar dulu ini ditahan dulu agar kalau ditindak ini tidak beraksi, ini ntar dulu, ini ditata dulu. Mungkin itu yang dimaksud 6 bulan oleh Pak Prabowo. Kita akan melihat ini minggu-minggu ke depan, mudah-mudahan ada perubahan. Saudara, karena ini ada tadi eh, apa sih baiknya, apa jeleknya, apa joroknya itu banyak sekali. Ya, gini, apa akibat dari ini semua? Akibat dari ini semua, sekarang itu terjadi kalau dalam pembentukan hukum, terjadi apa yang di dalam teori disebut autocratic legalism, di mana hukum itu dibuat untuk sebuah agenda politik penguasa. Jadi autocratic legalism itu kalau penguasa ingin sesuatu, tapi hukumnya tidak ada, maka hukumnya dibuat agar sesuatu itu menjadi ada. Tapi buatnya selintutan gitu, diam-diam. Bukan dibuat secara terbuka. Kalau dibuat secara terbuka melalui prosedur yang benar, aspiratif, itu ya legislasi biasa. Tapi kalau autokratik legalisme itu buat diam-diam. Atau kalau ada aturannya, diubah, dipaksakan diubah. Kalau tidak bisa diubah, mintakan pembatalan ke Mahkamah Konstitusi. Itu autokratik legalisme. Itu teorinya. Di mana-mana. Yang kedua, sekarang ini terjadi apa yang disebut paranoid solidarity. Solidaritas kalap. Ya, contohnya itu, kalau pengadilan tuh ada yang ditangkap gitu, yang lain membela-bela semua. Yang satu kok, karena takut ketangkap juga. Yang di atas, Mahkamah Agungnya bilang, wah, itu kan sudah ikut prosedur, sudah aturan. Gitu. Kalau memang ditangkap ya ditangkap aja, nanti kami pecat, kan cuma gitu. Nggak ngambil langkah bahwa di tempat lain terjadi hal yang sama. Yang lain hanya membela. Oh itu hanya di tempat kami ndak ada begitu. Itu hakim brengsek gitu. Lalu yang lain-lain yang akan di anu itu yang masih diincar itu dilindungi secara beramai-ramai. Oleh sebab itu kemarin saya terakhir nih melihat diskusi di Kompas ada bagus tuh Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat mengatakan ini peradilan kita ini sudah darurat, pengadilan darurat. Oleh sebab itu Presiden harus mengambil keputusan-keputusan yang darurat. Nggak bisa dikembalikan pada mekanisme-mekanisme itu. Mekanisme itu sudah busuk semua. Orangnya busuk, peraturannya busuk. Harus ada nih pengadilan ini yang menjadi benteng terakhir dari keadilan yang kita harapkan. Ini sudah kayak gitu. Harus ada langkah-langkah darurat karena situasinya sudah darurat. Apa langkah darurat itu antara lain harus presiden atau dukan masyarakat berani. Nah, usulnya Pak satunya ini Pak Marwarar Siahaan harus berani mengeluarkan perpu. Ada materi-materi di dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita di dalam undang-undang tentang penegakan hukum ini ada beberapa yang harus disegera dioperasi berdasarkan perpu. Itu. Nah demikian dulu sebagai panjangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.